Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Lestari dengan NIM 23047. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan konfigurasi pengamatan pada IPv6. Jadi yang pertama di sini ada yaitu topologi, tabel pengamatan, tujuan. Di tujuan ini ada 4 latihan. Nanti akan kita coba lanjut ke skenario. Jadi langsung aja kita ke latihan 1, yaitu mengkonfigurasikan jaringan. Nah, langkah pertamanya yaitu sambungkan atau kabelkan jaringan sebagaimana dalam topologi. Jadi kita coba contoh topologinya. Kita langsung ke plate tracer. Nah, di sini kita butuh satu PC, yaitu kita kasih nama si A. Lalu kita butuh switch. Nah, switchnya diberi nama S1. Lalu kita di sini butuh 2 router. Di sini saya beri nama R1 sesuai dengan topologi ya, untuk semua nama-nama perangkat di sini. Di contoh topologinya kita sesuaikan. Lalu yang terakhir yang kita butuhkan adalah server. Servernya di sini saya beri nama sesuai dengan di topologi, yaitu eksternal. Kita lanjut, kita kabelkan. Itu saya menggunakan kabel stripe untuk isi ke switch, yaitu kita hubungkan ke Ethernet 0/6. Untuk ke switch ke router yaitu menggunakan port ke Ethernet 0/5 ke G 0/0/1. Untuk routernya kita menggunakan kabel cross untuk router ke router itu kita hubung ke G 0/0/0. Nah, untuk router ke server ini kita gunakan kabel stripe. Selanjutnya langkah kedua itu habislah konfigurasi pada router dan switch, kemudian reload perangkatnya. Di sini saya hanya akan melakukan hanya menghapus dan mereload di switchnya aja, jadi kita langsung lanjut. Di sini kita bisa langsung masuk ke enable. Terus di sini kita lalu mau menampilkan semuanya ini template baru untuk reboot konfigurasi yang tidak disimpan. Kita coba di sini, lalu kita pastekan, kita enter. Nah, ini tampil seperti ini. Lalu kita bisa langsung masuk ke konfigurasi terminal untuk mereload. Kita ketikkan ini untuk mengaktifkan IPv6 untuk kita gunakan. Nah, di sini kita paste, kita enter. Lalu di sini kita ketikkan N untuk mengakhiri. Lalu di sini kita reload. Kita yes. Kita confirm. Nah, kita tunggu beberapa saat. Sudah. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu konfigurasikan IP address dan default gateway pada PC sesuai dengan tabel pengurutan. Nah, kita konfigurasikan dulu. Nah, di sini kita klik PC, masuk ke desktop, IP configuration. Nah, di sini untuk IPv4-nya kita menggunakan IP ini, itu 192.168.1.10. Untuk subnetnya default. Nah, untuk default gateway-nya kita mencari ini ke yang terdekat dengan PCA, yaitu adalah router dengan G 0/0/1 di sini. Jadi kita ambil dari IP-nya router R1 yaitu 192.168.1.1. Dan untuk IPv6-nya di sini yaitu kita copy aja, lalu kita paste di sini. Nah, jangan lupa untuk menambahkan di sini /64. Untuk default gateway-nya itu ini. Kita copy. Sudah selesai.
kita close. Untuk selanjutnya itu kita lakukan konfigurasi pada server, kita klik servernya, lalu kita masuk ke desktop ini, ke IP. Nah, selanjutnya untuk IP-nya sendiri itu ada, kita copy aja ini untuk IP-nya yang untuk IPv4-nya. Lanjut. Nah, untuk /27 itu ada di 224. Untuk default gateway-nya kita copy ini, kita taruh di sini, kita paste di sini. Untuk selanjutnya yaitu IPv6, kita copy aja biar nggak memakan waktu. Jangan lupa untuk /64-nya kita tulis sekalian. Nah, untuk ini default gateway-nya. Ini udah selesai. Lanjut ke langkah berikutnya yaitu konfigurasi router 1 dan ISP. Router ISP dan switch 1 menggunakan konfigurasi awal yang disediakan. Jadi kita copy paste dulu saja, copy paste. Kita copy paste. Kita masuk ke R1, masuk ke CLI. Ini kita no. Selanjutnya kita enable. Terus configure. Nah, selanjutnya setelah itu kita paste. Kita pastekan di sini biar nggak makan waktu. Nah, udah selesai. Jangan lupa kita exit. Lalu kita copy, kita simpan dulu. Di sini kita copy running startup. Oh, salah, copy running config. Kalau salah bisa langsung aja. Nah, udah. Ini udah selesai untuk R1. Kita lanjut ke yang router ISP sama kayak tadi, kita copy paste dulu. Biar nggak memakan waktu yang lama. Kita masuk ke router ISP. CLI kita no. Kita enable. Kita configure, lalu kita paste di sini. Kita enter, kita exit, lalu kita simpan lagi seperti tadi, copy ini. Oke, sudah selesai. Juga lanjut ke yang konfigurasi switch. Jadi di sini kita copy juga, langsung masuk ke switch, cari lagi, kita enable, configure lagi, kita paste di sini. Lanjut, jangan lupa kita simpan, kita ketikkan copy tadi seperti tadi. Ini udah selesai untuk langkah keempat tadi, yaitu melakukan konfigurasi router R1, router ISP, dan switch 1 menggunakan konfigurasi awal yang sudah disediakan. Untuk langkah yang kelima yaitu konfigurasikan tabel IP host pada router 1. Nah, di sini kita copy lagi aja biar nggak lama. Kita copy, kita masuk ke router 1. Di sini kita langsung kita nempel dulu. Ini kita paste. Jangan lupa kita simpan lagi itu. Copy. Sudah selesai. Untuk konfigurasi tabel IP host pada routernya juga sudah selesai. Itu kita lanjutkan ke latihan kedua, yaitu menggunakan ping untuk menguji jaringan. Langkah pertama, ujikan koneksivitas jaringan dari jaringan R1 menggunakan PCA. Jadi kita masuk ke PCA, terus ke CMD.
kita. Lalu kita ping untuk ping dari PCA ke default gateway-nya menggunakan IPv6. IPv4. Maaf, IPv4. Jadi kita ping 192.168.1.1. Di sini berhasil seperti yang dicontohkan kayak ini. Lanjut kita ping menggunakan IPv6. Kita ping, kita paste aja. Sini kita paste, kita enter. Sini sama hasilnya seperti yang ada di contoh. Nah, di sini itu ada beberapa destination yang bisa kita coba. Nah, di sini kita disuruh menentukan reference round trip times-nya sama TTL-nya. Kita coba dulu untuk nge-ping ke sini. Kita copy aja. Lalu kita ketikkan ping, kita paste, kita enter. Nah, udah berhasil. Untuk reference round type-nya itu kita bisa lihat dari sini, yaitu reference-nya itu ada di 1 milisecond, kita tulis. Untuk TTL-nya itu ini, jadi 128. Kita tulis 128. Jadi nanti kita coba semua ini. Kita coba dulu. Kalau sudah seperti ini, kita lanjutkan ke langkah berikutnya ya, yaitu langkah kedua. Yaitu gunakan perintah ping pada extended pada PCA. Nah, di sini langkah pertama itu kita masuk PCA dulu, lalu kita ketik ping, enter. Nah, di sini kita menggunakan opsi minister, yaitu ping eksternal untuk memastikan bahwa eksternal dapat dicapai atau disable. Jadi di sini kita copy aja langsung. Kita copy, lalu kita paste di sini. Cek lagi, di sini kurang minus, lalu enter. Nah, di sini ini berhasil seperti ini. Nah, langkah berikutnya yaitu untuk mengilustrasikan hasil ketika suatu host itu unreachable, tujuan tidak dapat dicapai. Putuskan atau diskonekkan kabel antara router ISP dan eksternal, atau shutdown matikan interface gigabit 0/0 pada router ISP. Nah, di sini kita minimize dulu, kita masuk ke router ISP, lalu kita enter, kita enable dulu, masuk ke
konfigurasi terminal, lalu kita klik di sini interface G0/0/1, kita shutdown. Kita ketik shutdown. Lalu kita close, kita balik lagi ke sini. Maka di sini akan tampil destination host unreachable. Untuk selanjutnya yaitu kita hubungkan kembali kabel Ethernet dan aktifkan atau enable interface gigabit 0/0/1 pada router ISP. Jadi kita balik lagi ke router ISP. Kita enter, kita ketik no shutdown. Kita cek lagi. Nah, di sini sudah kembali lagi berjalan seperti awal. Jadi IP-nya, ping-nya berhasil. Selanjutnya tekan CTRL plus C untuk menghentikan. Jadi kita CTRL C. Kita Ctrl C untuk memberhentikan. Langkah-langkah di atas dapat diulang untuk alamat IPv6 untuk memperoleh pesan error dari ICMP. Di sini pertanyaannya pesan error ICMP apa yang Anda terima. Nah, di sini tuh errornya itu akan menampilkan yaitu destination host unreachable. Jadi di sini jawabannya dijawab itu ditampilkannya destination host unreachable. Ini jawabannya. Ini udah selesai, kita lanjut ke langkah ketiga yaitu uji konektivitas dari jaringan router 1 menggunakan perangkat Cisco. Nah, sini kita close dulu. Nah, kita masuk ke router 1, kita enter. Nah, kita enable dulu. Terus kita ping. Ini kita copy. Untuk langkah pertama yaitu ping eksternal pada jaringan eksternal menggunakan IP address yang disediakan ini dari router 1. Lalu kita paste aja. Lalu kita enter. Nah, ini udah berhasil sukses sesuai dengan contoh. Langkah kedua yaitu karena suatu tabel host lokal dikonfigurasi pada router, Anda dapat melakukan ping eksternal v4 pada jaringan menggunakan hostname yang dikonfigurasi dari router. Jadi ini kita coba ping eksternal v4, kita enter. Ini ada tipe. Ini sudah berhasil ping eksternalnya. Nah, di sini ada pertanyaan IP address apa yang digunakan. IP address yang digunakan yaitu ini. IP address ini kita copy. Kita jawab di sini. Untuk yang ketiga itu ada lebih banyak opsi yang tersedia bagi perintah ping pada CLI. Ketikkan ping dan tekan enter gunakan IPv6 sebagai protokol dan masukkan eksternal IP-nya. Kita coba ketikkan ping, lalu di enter, kita ketikkan IPv6, lalu kita copy paste ini IP yang diberikan, IPv6-nya, kita paste, lalu kita enter, ini kita kosongi juga, kita kosongi. Nah, ini udah berhasil, ini udah sukses. Nah, Anda dapat menggunakan nomor 4, yaitu Anda dapat menggunakan suatu extended ping untuk mengamati kapan adanya persoalan jaringan. Mulai perintah ping dengan angka ulang 50.000. Kita coba ini. Kita coba lagi ping. Kita enter. Untuk protokol IP-nya kita kosongi. Untuk IP targetnya ini kita copy paste. Kita paste. Kita enter lah. Ini kita isi 50.000. Kita enter. Ini dikosongi. Nah, di sini akan muncul sebanyak ini. Nah, untuk melakukan
disconnect-nya itu kita masuk ke router ISP, kita shutdown untuk seperti tadi. Kita close dulu, kita masuk ke ISP, kita enable, kita configure terminal, lalu kita masuk ke interface G0/0/1, kita enter, lalu kita tulis shutdown. Kita cek lagi ke cara satunya. Nah, di sini akan tampil U.U. Nah, di sini tuh menunjukkan kalau ada permasalahan pada ping yang kita lakukan. Nah, untuk mengembalikannya lagi seperti awal tadi agar sukses, yaitu di sini kita lakukan, kita ketikkan lagi di sini itu no shutdown. Nah, kita minimize, kita cek. Nah, maka di sini akan tampil seperti ini. Nah, untuk memberhentikan ping ini kita ctrl shift 6. Kita klik dulu ctrl shift 6. Nah, maka hasilnya akan seperti ini bersama. Untuk ini udah selesai, lanjut aja ke latihan 3. Yang keempat yaitu troubleshoot terhadap topologi. Nah, langkah pertama yaitu copy dan paste konfigurasi berikut ke dalam router IS. Jadi kita buka dulu router IS, kita enable, kita config dulu. Nah, habis itu kita copy paste ini, lalu kita paste di sini. Nah, udah, jangan lupa disimpan, copy. Kita enter. Nah, ini udah selesai. Langkah kedua yaitu dari jaringan router 1 gunakan ping dan tracer atau tracer out untuk men-troubleshoot dan membetulkan masalah pada jaringan ISP. Yang pertama itu gunakan perintah ping dan tracer dari PCA. Jadi Anda dapat menggunakan perintah tracer untuk mengetahui koneksivitas dari jaringan end-to-end. Hasil tracer dan mengidentifikasikan ini. Untuk koneksivitas jaringan eksternal. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu kita minimize dulu. PCA masuk ke command prompt. Nah, di sini kita minimize dulu. Kita minimize dulu. Disampingkan. Kita cek di sini untuk IP yang mau di ping. Untuk switch ini itu IP-nya 192.168.1.2. Kita ping 192.168.1.2. Apakah berhasil? Berhasil. Lanjut ke router. Untuk router ini 64100 ping 64100.0.2. Kita enter. Ini juga berhasil. Lalu untuk yang ketiga ini pada router ISP 192.168.8.1. Kita ping dulu, ping 192.168.8.1. Enter. Selanjutnya kita cek IP-nya server itu 200.165, tapping 200.165 225. Enter. Nah, di sini akan tampil yaitu reply form dari yang kita ping tadi, itu akan menampilkan destination host versus unreachable. Nah, maka di sini langkah kedua itu PCA dapat mencapai router ISP berdasarkan hasil ping yang sukses dari PCA ke router ISP. Koneksivitas jaringan dengan ini. Nah, PCA tidak dapat mencapai interface gigabyte 0/0 dan sebagaimana ditambahkan di hasil ping tersebut. Nah,
Selanjutnya kita itu gunakan perintah show. Kita hapus dulu, kita ke router ISP, kita show run. Nah, selanjutnya kita enter aja sampai selesai, sampai tampil. Nah, ini selanjutnya kita lakukan show IP interface brief. Nah, lalu di sini kita cek di awal tadi ketika kita melakukan uji connectivity. Oh, bukan. Ketika kita melakukan konfigurasi awal untuk ISP. Nah, di sini kita cek untuk interface G0/0. Nah, di sini G0/0-nya itu sesuai apa tidak dengan ini. Nah, tadi di sini kita memasukkannya yaitu 200, 165, 225. Tapi di sini itu tercantumnya itu 192.168.8.1. Setelah itu kita cara penyelesaiannya yaitu kita lakukan konfigurasi ulang. Kita masuk ke konfigurasi terminal. Lalu ini tadi kita copy paste lagi dari sini aja sampai ke shutdown dari interface ini. Kita copy lalu kita paste. Nah, setelah itu kita exit lagi. Lalu di sini jangan lupa disimpan, copy run start config, kita enter. Nah, ini sudah selesai. Lalu kita lanjut cek di sini. Nah, kita coba ping ulang. Nah, kita coba ping ulang apakah sudah berhasil. Nah, di sini masih tetap, oh maaf, ada typo. Ini itu harusnya 9. Nah, kita enter. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama yaitu apa yang dapat mencegah respon ping atau tracer out dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network. Jadi jawabannya itu yang pertama itu bisa jadi karena firewall, terus juga bisa jadi karena konfigurasi NAT yang salah, juga bisa karena routingnya salah. Untuk pertanyaan kedua, jika Anda melakukan ping pada suatu address yang tidak ada pada remote network seperti 20 seperti ini IP-nya, pesan apa yang akan ditampilkan oleh perintah ping? Apa maksudnya? Jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima respon ini, apa yang harus dicek? Ini kita coba dulu, kita ping. Nah, di sini kita coba ping. Kita ping, kita paste IP-nya tadi. Kita tunggu hasilnya. Nah, maka yang tampil di sini adalah request timeout. Yang tampil adalah request timeout. Nah, apa yang perlu dicek? Nah, yang perlu dicek adalah IP address-nya. Yang IP address-nya yang kita ping tadi, atau bisa juga firewall. Kita cek yang memblokir. Nah, di sini kenapa request timeout? Ini karena tidak mendapatkan respon dari penerimanya.
Lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam suatu network dalam topologi seperti IP ini dari PC berbasis Windows, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping tersebut? Apa yang diindikasikan oleh pesan tersebut? Jadi kita coba dulu, kita copy lagi, kita ping di sini, lalu kita paste. Nah, di sini akan tampil, kita copy dulu. Yang tampil adalah di sini destination unreachable. Nah, kenapa destination unreachable? Karena paket yang dituju itu keluar dari jalur IP-nya. Selanjutnya itu berapa nilai IPv4.TTL diset pada Windows dan berapa IPv4.TTL yang ditentukan pada Cisco. Nah, untuk Windows sendiri, itu diset pada 128. Untuk Cisco itu diset pada 255. Lalu lanjut, berapa nilai dari IPv6 hop limit yang diatur pada host Windows dan berapa yang diatur pada perangkat Cisco. Nah, untuk Windows itu diset pada hampir mirip 128. Untuk Cisco nya itu diset di 64. Jadi ini tadi mulai dari awal cara melakukan konfigurasi pengamatan IPv6 dan beberapa pertanyaan yang tadi kita jawab. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.